Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, saya mengucapkan selamat tahun baru 2021, The Year of Integrity. Mari kita dengarkan pengumuman berikut ini. Pelaksanaan Cool Brand Worship diadakan setiap hari Kamis pukul 19.30 malam melalui aplikasi Zoom. Youth Service Online diadakan setiap hari Sabtu pukul 19.30 malam melalui aplikasi Zoom. Sunday Service Online untuk sementara waktu dilaksanakan melalui channel YouTube dan Zoom. Perjamuan kudus akan dilaksanakan pada minggu kedua oleh Pendeta Isaac Moses dan minggu lainnya akan dilayani oleh Gembala Sidang kita, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotra Harjo. Harap menyediakan roti dan anggur di rumah masing-masing. Untuk pelayanan pastoral, sementara waktu dilakukan melalui telepon dan WhatsApp. Untuk perpuluhan, misi, penginjilan, ucapan syukur, diakonia, dan lain-lain dapat ditransfer melalui rekening BCA berikut ini. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita terus percaya dan perkatakan bahwa tahun 2021 adalah tahun integritas. Apabila kita berbicara tentang integritas, ada satu teladan yang perkataan, hati, dan tindakannya selaras. Pribadi spesial inilah yang menjadi tema Voice of Pentecost hari ini, yaitu Jesus, the man of integrity. Bagi orang percaya, membangun integritas sama halnya dengan hidup sama seperti Yesus telah hidup. Mari kita lihat apa saja yang Yesus lakukan. Yang pertama, perkataan dan tindakan Yesus. Sekalipun Yesus sedemikian sempurna, tidak semua orang itu menyukainya. Banyak yang ingin mendengar khotbah Yesus justru untuk menjebaknya. Mereka berusaha mencari-cari kesalahan Yesus. Akan tetapi, pada akhirnya, perkataan Yesus tidak pernah dapat dibantah. Mengapa demikian? Karena Yesus selalu mempraktekkan apa yang ia katakan. Yesus tidak hanya jago khotbah, tetapi dia melakukan dan menghidupi firman. Dalam Matius 23 ayat 3, Yesus menyindir ahli-ahli Taurat dengan mengatakan kepada orang banyak, "Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarnya tetapi tidak melakukannya." Yang kedua, sumber perkataan dan tindakan Yesus. Dalam Yohanes 12 ayat 49, Yesus mengatakan demikian, "Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan." Selama hidupnya di bumi, Yesus tidak pernah mengatakan sesuatu dari dirinya sendiri. Ia sungguh-sungguh memastikan bahwa semua perkataan dan tindakannya itu bersumber dari Bapa. Dia tidak mengatakan sesuatu untuk kepentingannya pribadi, tetapi untuk kerajaan Allah. Yesus juga selalu memastikan bahwa semua yang dia lakukan sesuai dengan kehendak Bapa. Dengan cara demikian, Yesus sungguh-sungguh menjaga integritasnya. Yang ketiga, aplikasi perkataan dan tindakan Yesus. Kita sudah melihat bagaimana Yesus sungguh-sungguh menjadi man of integrity. Di dalam Alkitab, ada beberapa tindakan Yesus dalam mengaplikasikan kehidupan yang berintegritas. Pertama, ketika menghadapi pencobaan, Yesus menolak untuk mengubah batu menjadi roti. Bukan masalah sanggup atau tidak sanggup, tetapi karena ini adalah rencana iblis. Ingat saudara, Yesus hanya mau melakukan kehendak Bapa. Kedua, menghadapi yang membutuhkan. Yesus tidak membeda-bedakan orang ketika memberikan pertolongan. Ketika ada seorang perempuan non-Yahudi yang memohon dengan sangat agar anaknya disembuhkan, Yesus tetap memberi pertolongan. Ketiga, menghadapi yang menjebak. Sepanjang perjalanan pelayanan Yesus sering dibanjiri dengan pertanyaan-pertanyaan jebakan. Tetapi Yesus selalu dapat menjawab dengan sangat tepat. Hal ini terjadi karena Yesus sungguh-sungguh berkata-kata hanya dari Bapa. Keempat, menghadapi yang berdosa.
Ketika Yesus disalib, ia masih sempat berdoa dengan tulus kepada Bapa, sesuai dengan apa yang dia ajarkan selama ini mengenai pengampunan. Doanya, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini berarti Yesus tetap memegang integritasnya bahwa pengampunan tersedia bagi semua orang yang meminta ampun. Sekalipun bagi mereka yang menyalibkan Yesus. Bapak Ibu Saudara, integritas adalah sesuatu yang dibangun. Oleh sebab itu, sesuai dengan visi yang Tuhan sudah beri bagi gereja kita, mari sepanjang tahun ini kita membangun integritas dengan cara hidup seperti Yesus telah hidup. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan membuka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama hari ini beri yang terbaik buat Tuhan kita. Naikkan ucapan syukur kita pada Tuhan. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Terima kasih Tuhan. Sama-sama buat Tuhan kita Bapak Ibu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Kami naikkan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Mari sama-sama katakan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Sama-sama buat Tuhan. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan
Akan namamu selalu kenali, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Sebab tidak ada yang berubah, janjimu ya dan amin dalam hidup kami. Hari ini kami percaya tiada berubah kuasa namamu, tiada berkesudahan kasih setiamu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Tiada berubah kuasa namamu, tiada berkesudahan kasih setiamu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Kami percaya, haleluya, haleluya. Kami percaya, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat. Sama-sama buat Tuhan namanya. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari.
ucapan syukur kami. Naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidup. Kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan. Naikkan syukur buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Salam miracle buat Bapak Ibu Saudara. 1 tahun kita sudah lalui. Seluruh dunia mengalami kesulitan, penderitaan karena pandemi COVID. Bahkan ada beberapa pemimpin-pemimpin negara yang mengundurkan diri karena dianggap upaya yang dilakukan untuk menolong masyarakat atau bangsanya itu gagal. Tapi saya percaya, sekalipun kita nggak tahu sampai kapan ini akan berlangsung, Alkitab berkata segala sesuatu ada waktunya. Amin. Artinya bahwa penderitaan, kesulitan itu ada batas waktu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, beberapa waktu yang lalu di episode sebelumnya, saya pernah menyampaikan tindakan Raja Hizkia dalam keterlibatannya guna pemulihan bangsanya, yaitu Yehuda. Ada sebuah masa perjalanan panjang yang begitu sukar terjadi karena pemimpin dan rakyat berlaku tidak benar di hadapan Tuhan. Tapi dari kisah Hizkia kita dapat belajar tindakan apa saja yang dilakukannya sehingga itu punya andil besar, andil terbesar bagi pemulihan keadaan Yehuda. Saya terlalu percaya bagian ini diceritakan untuk menolong kita di tengah kesulitan, penderitaan, kesukaran. Apa yang kita bisa lakukan, apa yang kita bisa perankan supaya kita melihat pemulihan itu terjadi. Dan itu juga menjadi dasar-dasar buat saudara dan saya. Prinsip yang kita perlu pelajari dan lakukan supaya kita pribadi dan secara luas keluarga kita,
kampung kita, kota kita, bangsa kita mengalami pemulihan. Nah, itu sebabnya hari ini saya ajak kita untuk mari kita tinjau 2 Tawarik 31 ayat 1 sampai ayat 21 kisah ini. Sebenarnya di ayat 1 dimulai dengan kata, setelah semuanya ini diakhiri. Jadi Bapak Ibu Saudara kalau lihat di pasal sebelumnya, 2 pasal sebelumnya, ada 2 tindakan tematis, yaitu bagaimana Hizkia membuka pintu rumah bait Allah dan fungsi bait Allah itu dikembalikan. Berakibat mereka melihat hal yang tidak disangka-sangka. Kemudian yang dia lakukan yaitu peran, fungsi dari para imam itu dikembalikan, dipulihkan lagi, ditempatkan pada porsi, pada tempat yang tepat. Dan akibatnya di ayat terakhir dari pasal 30 itu dijelaskan bahwa doa mereka didengar Tuhan. Seruan mereka sampai ke tempat yang maha tinggi. Mereka punya keberanian untuk berdiri dan melepaskan berkat kepada umat. Jadi itu bagian yang disebutkan setelah semuanya ini terjadi atau berakhir, maka pasal 31 ini hadir. Saya percaya bahwa ini menerangkan bagian next daripada pintu bait Allah dibuka, fungsi rumah Tuhan itu dipulihkan. Yang kedua, fungsi daripada imam itu dikembalikan. Maka mari kita belajar hal apa saja yang menjadi kunci sehingga memang terbukti pemulihan itu terjadi di masa pemerintahan Hizkia. Bahkan dalam catatan sejarah bangsa Israel masuk dalam sebuah masa reformasi besar-besaran. Transformasi besar-besaran terjadi buat bangsa Israel, khususnya Yehuda. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, hal yang pertama yang saya akan tunjukkan kepada saudara dan saya, yaitu ayat 20 dari pasal 31. Kita baca, demikian firman Tuhan. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik. Dalam bahasa Ibrani dipakai kata hatov. Kemudian apa yang jujur. Ditulis di sana WH Yashar. Lalu kemudian kata apa yang benar. Ditulis dengan kata WH Emet. Di hadapan Tuhan Allahnya. Lanjut ayat berikut. Dikatakan bahwa dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah. Dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah. Ia mencari Allahnya. Semuanya dilakukannya dengan segenap hati. Sehingga segala usahanya berhasil. Nah, kembali lihat. Rupanya ada perilaku, ada sikap yang melatar belakangi daripada tokoh yang punya andil besar bagi pemulihan bangsa Yehuda. Nah, karena itu hari ini mari kita cek hidup kita. Apakah menghadapi semua keadaan yang sedang terjadi ini, sikap kita yang pertama baik. Kata baik dalam bahasa Ibrani itu dipakai kata hatov. Kata hatov itu menjelaskan tentang sesuatu yang menggembirakan, menghadirkan kesenangan, sesuatu yang menyenangkan, yang diinginkan, menggambarkan tentang kesejahteraan. Juga menjelaskan secara kualitatif itu baik. Artinya bahwa Bapak Ibu Saudara, Hizkia terlibat secara aktif dalam tindakan praktis kebaikan guna orang lain. Mari kita cek kehidupan kita. Apakah kita sudah mencoba melakukan itu? Punya sebuah perbuatan
yang digarisbawahi. Apa yang baik. Hatov. Nah, yang kedua dibilang apa yang jujur. Kata jujur dipakai kata yasyar. Kata yasyar secara literal itu menerangkan lurus. Jadi kejujuran atau orang yang berlaku jujur, pasti kita pahami bahwa orang yang berlaku lurus. Dalam konteks ini, Hizkia melakukan sesuatu secara merata buat bangsanya. Kata jujur atau yasyar itu secara etis menjelaskan tentang kebenaran sebagai cara hidup atau karakteristik orang yang hidupnya tidak bercela. Orang yang berakal budi. Kata yasyar itu juga menerangkan tentang sebuah perbuatan yang menjadi benar di mata seseorang atau di mata orang lain. Apakah kita sudah seperti itu? Yang berikutnya yaitu apa yang benar. Kata yang benar dalam bahasa Ibrani itu dipakai kata ehmet. Kata ehmet itu menerangkan tentang keandalan, kemantapan. Jadi yang benar itu merumuskan sebuah tindakan yang bisa diandalkan. Memang mantap. Kata ehmet itu juga menerangkan keabadian, kelanjutan, sesuatu yang langgeng, sesuatu tindakan yang terus menerus. Kata ehmet itu juga menerangkan kesetiaan dan kebenaran itu sendiri. Dari apa yang kita dengar ini, saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau kita sedang bicara tahun 2021, ini tahun integritas, mari cek kehidupan kita. Apakah perbuatan kita sungguh-sungguh bisa menerjemahkan apa yang digambarkan dalam tindakan Hizkia atau perbuatan Hizkia, yaitu yang baik, yang jujur, dan yang benar. Saudara, inilah yang kemudian menghasilkan bahasa begini. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah. Ingat khotbah sebelumnya. Jadi tokoh ini memprioritaskan pembangunan, pemulihan kembali fungsi bait Allah. Itu menjadi hal yang utama dari semua yang dia kerjakan setelah dia diangkat menjadi raja. Dan saya percaya ini merujuk bahwa kita harus menjadikan hal rohani menjadi hal yang lebih dulu dalam hidup kita daripada semua yang lain. Bukankah Alkitab berkata, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saya percaya kita ingin semua usaha yang kita buat, semua pekerjaan yang kita lakukan, kita ingin itu berhasil. Amin. Alkitab bilang ini, dalam setiap usaha yang dimulainya, dibilang ini, semuanya dilakukannya dengan apa? Segenap hati. Sehingga segala usahanya berhasil. Berapa banyak yang merindukan di tengah kesulitan ini, kita menjadi berbeda. Apa yang kita bangun, apa yang kita lakukan, berhasil. Kembali ke kuncinya tadi. Ada sikap yang baik, sikap yang jujur, sikap yang benar melatar belakangi semua tindakannya. Dan saya percaya ini dasar yang perlu kita bangun dalam kehidupan kita. Ini sesuatu yang merujuk kepada integritas. Yang mau diberkati, yang mau melihat keadilan Tuhan nyata, yang mau lihat Tuhan menopang hidupnya, Tuhan memegang dia,
Sehingga mengakhiri semua perjalanan ini kokoh, kuat, teguh, berhasil. Bilang amin. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa ketika kita belajar kebenaran ini, pasti ada banyak hal yang kita perlu juga evaluasi tentang diri kita, supaya kebenaran itu jadi nyata atas kita. Nah, karena itu, hal yang kedua yang ada pada kisah ini yang perlu kita pelajari, yaitu tindakan. Jadi bukan saja sikap, karakter, tapi tindakan kita. Ya, tindakan kita, perbuatan yang kemudian menjadi nyata, itu yang akan menolong kita seperti menolong Hizkia dan menolong bangsa Yehuda untuk melihat pemulihan. Nah, apa yang mereka buat? Ayat 1 dari pasal 31. Saya baca bunyinya. Setelah semuanya ini diakhiri, seluruh orang Israel yang hadir pergi ke kota-kota di Yehuda. Lalu ada 3 hal, ada 3 kata kerja yang disebutkan di sana. Meremukkan segala tugu berhala. Yang kedua, menghancurkan segala tiang berhala. Ini penegasan. Dan merobohkan segala bukit pengorbanan. Dan mesbah di seluruh Yehuda dan Benyamin. Juga di Efraim dan Manasye. Sampai kalimat akhir begini. Musnah semuanya. Jadi bagian ini menjelaskan kepada saudara saya. Bahwa jangan ada berhala apapun dalam hidup saudara dan saya. Hancurkan itu. Robohkan itu. Remukan itu. Musnahkan itu dari kehidupan saudara dan saya. Nah, lalu kemudian tindakan yang kedua, yaitu Alkitab menjelaskan panjang. Mereka mulai memberi. Saya terlalu percaya prinsip ini hanya bisa dilakukan kalau berhala-berhala dalam hidup kita itu sudah selesai. Saya percaya bahwa kalau dunia masih menjadi perhatian kita, kalau kepentingan, keinginan diri kita, ego kita masih menjadi sesuatu yang utama dalam hidup kita, kita akan sukar untuk memahami dan menjelaskan perkara ini, bahkan sampai melakukannya. Tapi ini terjadi dalam sebuah proses yang panjang, sehingga Alkitab secara terang, benderang menjelaskan bahwa Hizkia memberi sumbangan dari harta milik dia. Jadi ada teladan dari pemimpin yang kemudian menginfluence banyak orang, mempengaruhi banyak orang, sehingga apa yang prinsip itu dilakukan secara bersama-sama. Saudara, gereja kita sudah 10 tahun secara tegas kita belajar untuk melakukan sesuatu yang begitu spesial dalam hal memberi. Dan saya mau bilang buat kita, apa yang saudara alami selama 10 tahun ini? Apakah saudara melihat apa yang dibuat berhasil? Apakah saudara lihat bahwa Tuhan pelihara kita dengan cara yang ajaib? Saya paling ingat pertama kali ketika Pendeta Niko membahas ini di doa pengerja. Pak Niko melakukannya. Dan kemudian setelah dipraktekannya, dia memerintahkan kita semua, para hamba-hamba Tuhan yang hadir atau kelompok pengerja, untuk mulai mempraktekkan itu, melakukan itu. Kemudian jemaat. Nah, di dalam ayat 3 sampai ayat yang kelima dari 2 Tawarik 31. Setelah Hizkia sendiri memberikan contoh teladan dalam hal
memberi. Karena itu prinsip Alkitab. Salah satu cara bagaimana menolong hidup kita keluar dari permasalahan, kesulitan, kesukaran, bahkan kemiskinan. Saudara, dikatakan begini, ia memerintahkan rakyat. Jadi setelah ia melakukan itu, yakni penduduk Yerusalem, untuk memberi sumbangan yang menjadi bagian para imam, orang-orang Lewi, supaya mereka dapat mencurahkan tenaganya untuk melaksanakan Taurat Tuhan. Dan Alkitab berkata demikian. Dan dengan setia mereka membawa segala persembahan khusus, persembahan persepuluhan, persembahan-persembahan kudus itu ke sana. Di ayat yang kelima dijelaskan bahwa setelah berita itu tersiar, orang Israel membawa dalam jumlah yang besar hasil pertama daripada gandum, anggur, minyak, madu, dan segala macam hasil bumi. Jadi rupanya Bapak Ibu Saudara, yang dimaksudkan dengan persembahan-persembahan khusus di sana, itu juga bicara tentang persembahan sulung yang dilakukan oleh bangsa Israel. Selain persembahan-persembahan persepuluhan dan persembahan-persembahan kudus di hadapan Tuhan. Saya mau garis bawahi respon orang Israel. Di ayat 12 dibilang bahwa dengan setia mereka membawa segala persembahan itu di dalam rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. 3 minggu yang lalu saya telah membahas tentang benih yang terbaik yang kita bisa persembahkan sebagai pemberian kita kepada Tuhan. Hari ini firman Tuhan Alkitab mengingatkan kita supaya mari di tengah kesulitan yang terjadi buat bangsa Israel pada waktu itu, di tengah kesulitan yang sedang terjadi di dunia ini, di tengah kesulitan yang pernah terjadi di zaman Ishak, di tengah kesulitan yang pernah terjadi dalam kisah janda Sarfat atau perempuan di Sarfat. Saudara dan saya lihat apa akibat yang terjadi kepada mereka. Dan karena itu saya akhiri pesan hari ini. Pada waktu umat Tuhan mulai bertindak melaksanakan apa yang harusnya mereka lakukan. Alkitab berkata, ketika Hizkia datang menanyakan kepada para imam dan orang Lewi tentang apa yang terjadi, jawab mereka, sejak persembahan khusus mulai dibawa ke rumah Tuhan, dibilang begini, kami makan sekenyang-kenyangnya, sisanya masih banyak, sebab Tuhan telah memberkati umatnya, sehingga tinggal sisa yang banyak ini. Alkitab berkata bahwa yang menabur pasti menuai. Alkitab berkata bahwa ketika kita memberi, kita akan menerima. Nah itu sebabnya, mari biar kebenaran ini bukan karena kita mengharapkan untuk diberi, atau untuk menerima, atau untuk melihat bagaimana Tuhan memberkati kita dengan cara yang ajaib. Sisa banyak, makan yang kenyang. Tapi pada prinsipnya, ketika firman Tuhan itu kita lakukan, kita pasti lihat kebenaran tetap kebenaran. Saya berdoa sepanjang tahun 2021, saudara dan saya akan lihat bagaimana Tuhan memulihkan keadaan kita. Bagaimana Tuhan buat apa yang kita buat berhasil. Bagaimana Tuhanlah yang membuat kita diberkati sehingga sisanya banyak. Garis bawahi itu. Tuhan Yesus kiranya memberkati saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami lapang di hadapan Tuhan. Selidiki kami. Engkau mengenali hati kami. Kami mau belajar seperti Hizkia. Melakukan apa yang baik. Apa yang jujur. Apa yang benar. Kami mau bertindak. Menghancurkan semua berhala-berhala dalam hidup kami.
dan kami mau memberi sebab kami percaya. Kalau apa yang dibuat Hizkia berhasil karena Tuhan menyertai. Kalau apa yang terjadi dalam bangsa Israel diberkati sehingga sisa banyak. Mereka makan kenyang-kenyang. Kami pastikan kami juga mengalami hal yang sama. Karena itu dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa. Mohon beracara Roh Kudus. Pimpin hidup kami setiap pribadi demi pribadi. Berkati apapun yang dikerjakan. Sehingga sepanjang tahun ini, roh kami dibaharui. Kami makin mulia di pandangan Tuhan. Tapi juga kami melihat sisa yang banyak. Terpujilah Tuhan. Sembuhkan yang sakit. Pulihkan yang lemah. Berikan pengharapan buat yang putus asa. Dan hari ini hamba-Mu berdoa, biar roh kami menyala-nyala dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mohon jawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terhantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Sebelum kita akhiri, baiklah Bapak Ibu Saudara, saya ingatkan kita bahwa minggu depan kita akan merayakan ulang tahun gereja kita, dan kita juga akan bawa persembahan sulung kita di tahun 2021. Mari persiapkan, lakukan itu dengan hati yang benar, sehingga kita semua diberkati oleh Tuhan. Mari angkat tanganmu, arahkan hati buat Tuhan, dan terima berkat Tuhan. Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan mengadahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah hidupmu, keluarga, usaha, pekerjaan, pendidikan. Semua yang kau buat berhasil, beruntung. Engkau naik, engkau jadi kepala. Dan engkau jadi berkat bagi semua orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang menerima segala berkat ini katakan, amin. Salam miracle buat Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Semua kita jadi pemenang. Amin.